Shalom Bapak Ibu. Lidah di ujung giliran jaga. Matius 12 ayat 36 dan 37 itu menyatakan begini Bapak Ibu. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Satu ayat lagi, Yakobus 3 ayat 8. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun mematikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika kita mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, haruslah kita itu menjauhkan perkataan bohong dan ucapan-ucapan yang menipu dari bibir kita. Coba baca di 1 Petrus 3 ayat 10 dan Wahyu 21 ayat 8, juga Wahyu 22 ayat 15 Bapak Ibu. Di ujung kehidupan yang bagaikan suatu giliran jaga yang sangat pendek ini ya, barulah saya lebih merenungkan kembali bahwa kita ini harus tetap hidup dengan nurani yang murni di hadapan Allah. Ini bukan kata saya loh, itu adalah kata-kata yang Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul 23 ayat 1 ini. Lidah di ujung giliran jaga ketika kata-kata menjadi saksi di hadapan takhta ini. Ada satu kenyataan yang sering dilupakan manusia modern, Bapak Ibu. Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita, tetapi juga mendengar ketika kita menangis ya. Tetapi Ia juga mendengar ketika kita bergunjing ya. Ia mendengar ketika kita membesar-besarkan cerita. Ia mendengar ketika kita memutarbalikkan fakta. Ia mendengar ketika kita melukai orang lain dengan kalimat yang tidak pernah kita tarik kembali, Bapak Ibu. Manusia sering berpikir dosa terbesar itu ada pada tangan yang memukul. Padahal seringkali gancuran terbesar lahir dari lidah yang berbicara, Bapak Ibu. Pedang dapat membunuh satu orang, tetapi lidah dapat membunuh reputasi, persahabatan, keluarga, pelayanan, bahkan masa depan seseorang. Karena itu Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36 tadi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bukan hanya kata-kata jahat, bukan hanya sumpah serapah, tetapi setiap kata sia-sia. Kalimat yang tampaknya ringan bagi manusia ternyata memiliki bobot kekekalan di hadapan Allah ini. Hidup ini hanyalah satu giliran jaga, Bapak Ibu. Mazmur 90 mengajarkan bahwa hidup manusia itu seperti rumput yang pagi berkembang dan petang layu. Petrus berkata, hidup hanyalah uap. Yakobus berkata, hidup hanyalah kabut. Daud berkata, umur kami 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Dan semakin seseorang mendekati senja kehidupannya, semakin ia menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya hanyalah satu giliran jaga, Bapak Ibu. Seorang penjaga malam datang. Ia berjaga beberapa jam. Kemudian fajar tiba, tugas selesai, ia pulang. Demikian juga manusia, Bapak Ibu. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa. Kita diberi beberapa puluh tahun, lalu lonceng pergantian jaga berbunyi, dan kita dipanggil pulang. Ketika muda, kita berpikir hidup masih panjang. Ketika tua, kita sadar hidup ternyata sangat pendek, Bapak Ibu. Yang panjang bukanlah hidup, yang panjang adalah kekekalan justru. Dan ketika seseorang mulai melihat ujung perjalanan, ia mulai mengerti bahwa banyak hal yang dahulu dianggap penting ternyata tidak penting, Bapak Ibu.
Perdebatan tidak penting, kesombongan tidak penting, persaingan tidak penting, kebencian tidak penting, tetapi hati nurani yang bersih di hadapan Allah menjadi sangat penting. Karena itu Paulus berkata, "Aku telah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah sampai kepada hari ini." Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Betapa indahnya kesaksian ini. Bukan aku telah kaya, bukan aku telah terkenal, bukan aku telah berhasil, tetapi aku telah hidup dengan hati nurani yang murni. Ini. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, yang mengarahkan ke kekekalan. Yakobus memberi gambaran yang sangat mengejutkan, Bapak Ibu. Lidah itu kecil seperti kemudi kapal, katanya. Kecil seperti api, katanya. Namun mampu menentukan arah kehidupan. Seekor kuda besar dikendalikan kekang kecil. Sebuah kapal raksasa dikendalikan kemudi kecil juga, Bapak Ibu. Dan kehidupan manusia seringkali dikendalikan oleh lidah yang kecil juga. Yakobus bahkan berkata demikian, Bapak Ibu ya, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Di Yakobus 3 ayat 8 dikatakannya. Mengapa? Karena lidah hanyalah pengeras suara, Bapak Ibu. Sumber masalah sesungguhnya bukan lidah, sumbernya hati. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika hati penuh kasih, mulut mengalirkan kasih. Jika hati penuh kepahitan, mulut mengalirkan racun, Bapak Ibu. Jika hati penuh Kristus, hati memancarkan Kristus. Karena itu, pengudusan lidah dimulai dari pengudusan hati. Dosa yang paling sering diabaikan adalah dosa perkataan ini. Banyak orang percaya ini, Bapak Ibu ya, menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tidak pernah bertobat dari dosa lidah ini. Mereka tidak mencuri, tidak suka bergunjing, mereka tidak berzinah, tapi suka memfitnah, Bapak Ibu. Mereka tidak mabuk, tetapi suka membesar-besarkan cerita. Mereka tidak membunuh, tetapi membunuh karakter orang lain justru. Padahal Alkitab berkali-kali memperingatkan tentang dosa perkataan. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Petrus berkata, barang siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Di 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan. Wahyu bahkan menempatkan pendusta di dalam daftar orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah ini. Di Wahyu 21 ayat 8 dan 22 ayat 15. Mengapa, Bapak Ibu? Karena dusta adalah bahasa yang pertama kali digunakan iblis di Taman Eden. Ingat kan? Dosa pertama manusia tidak diawali dengan pedang, Bapak Ibu. Tidak diawali dengan perang, tidak diawali dengan pembunuhan, tetapi diawali dengan sebuah percakapan. Seekor ular berbicara, sebuah dusta diucapkan, dan dunia jatuh ke dalam dosa. Ini. Pada hari itu, kata-kata akan menjadi saksi, Bapak Ibu. Bayangkan hari penghakimannya. Gunung-gunung lenyap, lautan menyerahkan orang-orang mati, langit tergulung, tata putih besar berdiri, semua manusia hadir. Tidak ada pengacara, tidak ada pembelaan, tidak ada manipulasi fakta, Bapak Ibu, tidak ada pencitraan. Lalu kata-kata yang pernah diucapkan manusia muncul kembali sebagai saksi. Gosip yang dianggap lucu, fitnah yang dianggap sepele, kebohongan yang dianggap kecil, janji yang tidak ditepati, semuanya berdiri di hadapan Allah. Sebab Yesus berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37 tadi. Bukan karena keselamatan diperoleh oleh perkataannya, tetapi perkataan mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya. Kata-kata adalah jendela jiwa, Bapak Ibu. Ucapan adalah sidik jari rohani. Melalui perkataan, Allah menunjukkan siapa kita sebenarnya.
Tapi ingat juga Bapak Ibu, orang kudus bukan orang yang tidak pernah salah berkata loh, melainkan yang cepat bertobat justru. Daud pernah salah bicara, Petrus pernah salah bicara, Ayub pernah salah bicara. Namun mereka kembali merendahkan diri di hadapan Allah. Bahaya terbesar bukanlah jatuh di dalam dosa perkataan. Bahaya terbesar adalah membenarkan dosa perkataan itu. Ketika hati masih dapat ditegur oleh Roh Kudus, masih ada harapan Bapak Ibu. Ketika hati mulai kebal, kehancuran sudah dekat. Karena itu dosa Daud hari itu Bapak Ibu menjadi doa kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Betapa indah doa ini. Daud tidak berkata jagalah uangku, jagalah pelayananku, jagalah kedudukanku, tetapi jagalah bibirku. Karena Daud tahu banyak kehancuran lahir dari satu kalimat yang tidak jaga. Menjelang senja kehidupan, semakin seseorang mendekati ujung perjalanan, semakin ia mengerti bahwa yang paling berharga bukanlah apa yang berhasil dikumpulkan, melainkan apa yang berhasil dipelihara, Bapak Ibu. Iman yang murni, hati nurani yang bersih, lidah yang jujur, kasih yang tulus, dan hubungan yang benar dengan Allah. Pada akhirnya kita tidak akan ditanya, berapa rumah yang engkau miliki? Berapa gelar yang engkau peroleh? Berapa banyak orang yang memujimu? Tetapi apakah kita hidup di dalam kebenaran? Apakah kita mengasihi kebenaran? Apakah bibir kita menjadi alat berkat atau racun? Dan apakah hati nurani kita ini tetap terpelihara di hadapan Allah? Doa seorang penjaga yang menunggu fajar. Ketika malam kehidupan semakin larut dan fajar kekekalan semakin dekat, Bapak Ibu, orang percaya yang dewasa itu mulai berdoa dengan cara yang berbeda. Bukan lagi Tuhan, tambahkanlah hartaku. Bukan lagi Tuhan, besarkanlah namaku. Tetapi Tuhan, peliharalah hatiku. Tuhan, sucikan bibirku. Tuhan, jangan biarkan aku menodai akhir perjalananku dengan perkataan yang tidak berkenan kepadamu. Karena hidup ini hanya satu giliran jaga, Bapak Ibu. Sebentar lagi sang fajar akan datang. Sebentar lagi penjaga Israel yang tidak pernah terlelap akan memanggil namamu. Dan pada saat itu, alangkah indahnya apabila kita dapat berkata kepada Paulus, seperti Paulus yang pernah katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan bersama itu kita juga dapat berkata, Tuhan, oleh anugerah-Mu, aku telah berusaha menjaga bibirku, memelihara nuraniku, dan berjalan di kebenaran-Mu sampai akhir. Amin.